Ganguk menduga Yori mengajaknya putus karena baru bertemu dengan neneknya, jadi Ganguk meminta Yori untuk tidak menganggap serius ucapan neneknya itu. Tapi Yori merasa hidupnya memang tidak masuk akal dan dia baru tahu bahwa jantung Ganguk telah dioperasi. Yori menyesal karena semenjak bersamanya, Ganguk menghadapi hal-hal yang seharusnya tidak perlu. Serta tidak ada yang tahu kapan itu akan berakhir, jadi Yori ingin itu berakhir. Mendengar itu, Ganguk pun tidak akan memaksa Yori. Tapi dia sedang menjadi target dari jaksa Ogyedong. Jadi Ganguk hanya meminta Yori untuk menyelesaikan itu bersama. Tapi Yori tetap tidak mau, dia tetap ingin putus dari Ganguk. Ketika sampai rumah, neneknya sudah menyiapkan makan malam, tapi Ganguk terlalu kecewa dengan neneknya. Kenapa neneknya harus melakukan itu? Dia tidak peduli dengan perasaan cucunya. Padahal Ganguk hanya meminta neneknya untuk memberikan mereka kesempatan. Tapi neneknya melakukan itu demi ketenangannya saja, dan tidak peduli dengan Ganguk. Saat sedang rapat, tiba-tiba Pak Bong memberitahu bahwa ada intel soal saham dan mereka mendahului Reina untuk membelinya dalam jumlah yang besar. Itu adalah DLC sekuritas yang dikelola oleh grup CL. Yori pun menelepon Min Hwan karena dialah dirut dari grup CL. Nyonya Song Hee-won, ibu dari Ji Hwan dan Min Hwan mendatangi kantor Min Hwan, tapi dia tidak ingin dipanggilkan Min Hwan, karena dia hanya ingin memberikan kado untuk putra angkatnya. Yori tidak percaya karena saham Reina diborong oleh grup CL. Yori penasaran sejak kapan Min Hwan mengincar Reina, dan apakah dia akan mengambil alih Reina dengan paksa. Yori juga bingung kenapa Min Hwan mengambil liontin milik Ji Hwan. Kenapa Min Hwan tidak memberitahukan itu dan membohongi Yori? Awalnya Yori hanya bertanya-tanya kenapa liontin itu lenyap, dan dia penasaran di mana itu sekarang. Tapi sekarang pertanyaannya berbeda. Kenapa Min Hwan harus berbohong? Min Hwan kaget karena ibunya menemukan kalung liontin milik Ji Hwan. Kemudian Min Hwan memberitahu bahwa dia baru menemukan itu setelah 12 tahun mencarinya, dan ingin mengembalikan ke ibunya saat upacara peringatan kematian Ji Hwan. Mendengar itu ibunya tidak jadi marah. Dia merasa bersyukur karena Min Hwan tidak melupakan adiknya. Kemudian ibunya memberitahu bahwa dia meninggalkan kado di lacinya, dan dia ingin pergi karena sudah memiliki janji temu dengan seorang teman. Dan orang yang ditemui Nyonya Hee-won adalah Nyonya Pang, nenek Ganguk. Nyonya Pang sudah berjanji akan mempertemukan Hee-won dengan Ganguk, dan dia sudah mengundang Ganguk juga ke jamuan makan itu. Ganguk menyapanya, dan neneknya memperkenalkan Nyonya Hee-won sebagai sukarelawan dan juga penyelamat neneknya. Nyonya Hee-won merasa nenek Ganguk adalah wanita yang patut dikagumi, dan dia sangat bergantung pada neneknya. Kemudian jika Ganguk tidak keberatan, Nyonya Hee-won ingin memberikan kado kecil untuk Ganguk. Ternyata kalung milik Ji Hwan itu diberikan kepada Ganguk, karena menurut Nyonya Hee-won, kalung liontin itu bisa melindungi dari kejahatan dan mendatangkan kemujuran. Ganguk menerimanya dan berterima kasih kepada Nyonya Hee-won. Ganguk belum tahu bahwa kalung itu dulunya diberikan Ji Hwan untuk Yori. Dan Min Hwan bingung saat melihat Ganguk bersama ibunya. Dia penasaran bagaimana ibunya mengenal Ganguk. Dan dia menjadi tahu bahwa saat pertunangan itu, ibunya bukan hadir untuk Yori, melainkan untuk Ganguk. Dan ketika ditelusuri, pada tahun 2014 Ganguk melakukan transplantasi jantung. Min Hwan penasaran apakah transplantasi itu dengan jantung Ji Hwan. Ganguk melihat hadiahnya, dan dia merasa liontin itu mirip dengan yang digambarkan Yori. Tapi dia bingung ingin menanyakan itu kepada Yori karena mereka baru putus. Pada malamnya Ganguk nekat meneleponnya, tapi Yori mengabaikannya. Teman-temannya merasa Ganguk sedang dilema karena terlihat murung, dan selalu menatap kalung itu. Kemudian Ganguk memberitahu bahwa Yori ingin putus, padahal Ganguk membawa benda yang Yori cari, dan kebetulan jatuh ke tangannya. Mendengar itu teman-temannya pikir mereka berdua pasti berjodoh, dan Hyungmin penasaran dengan stempel di balik kalung itu, karena rasanya tidak asing. Ganguk pikir, mereka harus hati-hati karena kalung itu terkutuk. Sesampai di rumah, Ganguk membangun tenda di dalam rumahnya, dan ketika tidur di dalamnya, Ganguk menangis karena itu tidak nyaman. Dia sedih karena selama ini Yori menahan itu. Dan Yori juga menangis karena ingat dengan Ganguk. Dia sedih karena hubungan mereka putus di tengah jalan. Yori hadir di kejaksaan karena dia dituduh menggelapkan dana bersama jaksa Ogyedong. Dan ketika para wartawan bertanya keterlibatannya tentang penggelapan dana itu, Yori pun memberikan klarifikasi. Bahwa Yori tidak melakukan penggelapan dana dan kelalaian. Jadi siapapun yang menerbitkan berita palsu akan dituntut pertanggungjawabannya. Mengenai posisi Yori sebagai dirut,
Mereka sedang menghadapi krisis internal hotel, dan Yori akan menanggungnya dan memulihkan semuanya. Ternyata jaksa yang mengurus kasus Yori adalah So-hyun, dan saat itu Yori juga bertemu dengan Ganguk, tapi Yori hanya melewatinya begitu saja. Ketika Yori dituduh menjadi perantara kasus Yeon dengan anggota Dewan Park Jin-dong. Yori mengklarifikasi bahwa dia belum pernah bertemu atau berkontak dengan anggota Dewan Park Jin-dong secara pribadi atau di depan umum. Yori berada di luar negeri saat dia menemui keluarga Yori soal pertunangan sepupunya, yaitu Hari. Jadi Yori pikir, Oh Gye-hee yang lebih mungkin menjadi koneksi dengan anggota Dewan Park. Ada satu hal lagi, dia juga punya diska lepas berisi bukti bahwa Direktur Oh Gye-hee dari Galeri Cheon dan Kim So-hui, kepala tim seni Reina berkolusi menggelapkan dana perusahaan. Ada daftar lukisan yang dibeli oleh Reina Hotel. Dan selisih harga pasar dengan harga beli yang sebenarnya, jadi Yori ingin memohon investigasinya secara resmi. Ketika keluar dari kejaksaan, para wartawan masih menunggu Yori, dan banyak kilatan kamera yang mengenai mata Yori. Tiba-tiba Ganguk datang dan menutupi kilatan itu, dia mengajak Yori untuk pergi. Ketika di dalam mobil, Yori ingin Ganguk menghentikan mobilnya, tapi Ganguk meminta sedikit waktu kepada Yori. Mereka duduk berdua di rumah Yori dan Ganguk menunjukkan liontin itu. Yori kaget melihat itu, kemudian Ganguk memberitahu bahwa dia mendapatkan itu dari teman neneknya yang menjadi sukarelawan. Dan Yori meminta izin kepada Ganguk untuk menyimpan kalung itu. Ganguk mempersilahkannya, dia bahkan akan mencarikan lokasi pembuatannya dari stempel di belakang liontin itu. Dan Ganguk meminta Yori untuk tetap di tempatnya karena Ganguk yang akan mendatanginya, jadi Yori tidak akan mengingkari janji kepada neneknya. Ternyata Ganguk melaporkan Oh Gye-dong ke Kementerian Kehakiman. Pak Nam sangat bingung karena Ganguk bisa diusir dari kantornya. Tapi Ganguk merasa hanya berbagi informasi, dan bukan melapor. Kemudian Pak Nam meminta maaf kepada Kepala Kejaksaan karena Ganguk membuat laporan itu. Kepala Kejaksaan sangat kesal, tapi dia meminta agar Oh Gye-dong diselidiki menyeluruh. Dan mengenai anggota Dewan Park Jin-dong, selain kasus lobi ilegal dan suap, dia punya saham atas nama orang lain. Jadi dia meminta emosi persetujuan penangkapannya. So-hyun menginterogasi Kim, wakil direktur Galeri Cheon, dan dia menakuti Kim bahwa keadaan tidak bagus karena adik Oh Gye-hee adalah seorang ketua jaksa. Karena takut diminta pertanggungjawaban, Kim menceritakan semuanya kepada So-hyun. Dan keesokan harinya ada berita tentang anggota Dewan Park Jin-dong yang ditemukan tewas di kantornya. Dia terlibat dalam kasus suap dengan Museum Seni Yeon. Oh Gye-hee ketakutan melihat berita itu, karena Park Jin-dong bunuh diri di kantornya. Kemudian dia menanyakan insiden Park Jin-dong itu kepada Oh Gye-dong. Dan Oh Gye-dong merasa orang yang mati tidak bisa dituntut, dan kasus akan ditutup. Pak Na memberitahu bahwa Ganguk dimutasi ke cabang regional. Itu karena Kementerian Kehakiman baru saja meluncurkan inspeksi internal, dan itu karena laporan yang dibuat Ganguk. Jadi Ganguk harus mengalihkan kasus-kasusnya sebelum pindah tempat kerja. Hyung-min memberitahu kepada Ganguk bahwa dia sudah menemukan lokasi pembuatan kalung itu. Dia menelusuri forum-forum rahasia di web gelap dan menemukan orang yang mengunggah liontin itu. Si pengunggah adalah anggota suatu keluarga yang tenar, lalu motif pada bagian belakang liontin berfungsi sebagai kartu pas untuk menemui pembuatnya. Kemudian Ganguk menghubungi Yori dan memberitahu tentang penemuan pembuat liontin itu. Tapi Ganguk meminta untuk pergi bersama, baru dia akan memberitahukan tempat itu. Ganguk menunjukkan kalung itu kepada pembuatnya, tapi ternyata yang membuat liontin itu adalah ibunya yang meninggal 2 tahun yang lalu. Kemudian dia menyentuh liontin itu, dan dia melihat memori Ji-hwan, bahwa saat Ji-hwan meninggal dan akan pergi ke alam baka, Yori memegangi tangannya dan ada roh yang masuk ke dalam liontin. Ternyata liontin itu yang mengubah nasib Yori, karena Yori membawa kembali arwah Ji-hwan yang ditakdirkan untuk alam baka. Menurut dukun itu, orang mati harus tetap bersama orang mati, dan orang hidup harus terus hidup. Ada 2 jalan, tapi Yori yang seorang manusia biasa telah mengubah tatanan ilahi. Kemudian dukun itu menyentuh tangan Yori yang dingin, dan dia tahu bahwa Yori melihat hal yang tak kasat mata. Dia tahu bahwa Yori hampir tidak pernah memegang tangan orang yang masih hidup. Dan cara untuk menghentikannya melihat hantu adalah hanya membayar dengan 1 nyawa. Itu karena Yori telah merusak tatanan alam. Yori pikir, jika hidup mereka berubah ke arah karena liontin itu, berarti Ji-hwan benar-benar mati gara-gara Yori.
Tapi Ganguk merasa tidak ada cara untuk membuktikan apakah itu gara-gara liontin, atau sekadar nasib mereka. Mungkin saja Ji-hwan menganggapnya sebagai pemberian bukan pengorbanan, jadi Ganguk meminta Yori untuk berhenti menyalahkan diri. Dan karena liontin itu diberikan kepada Ganguk, maka Yori tidak berhak menyimpannya. Sung Jae dibebaskan selama kurang dari 5 hari untuk menghadiri pemakaman ayahnya. Tapi tidak ada satupun orang yang melayat di pemakaman ayahnya. Sementara itu Min Hwan memakai hadiah pemberian ibunya. Dia sangat senang karena ibunya setuju menjadikan Min Hwan sebagai presiden direksi grup CL. Dan sekretarisnya memberitahu bahwa sejak saat itu, ibunya tidak pernah menghubungi Ganguk lagi. Sung Jae dinyatakan kabur dari tempat tinggal yang telah ditentukan, karena melanggar ketentuan, maka status tahanan pra-persidangan dicabut, dan Sung Jae secara resmi menjadi buronan. Kemudian Sung Jae melihat-lihat foto dan video yang ada di rekorder. Ada sebuah video dia 12 tahun yang lalu di mana Min Hwan dan Ji-hwan cekcok. Dan Sung Jae sangat kaget melihat rekaman saat kecelakaan itu. Dia terlihat senang karena menurutnya, selalu ada jalan keluar. Sung Jae mengirim pesan kepada Yori tentang kejadian 12 tahun yang lalu, dan Yori langsung meneleponnya. Yori ingin tahu tentang kejadian itu, dan ternyata Sung Jae hanya memancing Yori. Kemudian Sung Jae memberitahu bahwa dia akan memasang taruhan yang lebih besar, dan dia akan menelepon Yori jika kesepakatan itu gagal, karena ada yang bisa Sung Jae peras. Yori bingung itu pemerasan tentang apa, tapi Sung Jae tidak memberitahu. Dia hanya akan menelepon Yori jika kesepakatan itu gagal. Ganguk diberi kabar bahwa Sung Jae menjadi buronan, dan dia bersama para polisi mendatangi lokasi di mana Sung Jae berada. Mereka masuk bersama dan menyisir lokasi untuk menemukan Sung Jae. Tapi Ganguk kaget saat melihat Yori di lokasi dengan memegangi tongkat penuh darah, dan Sung Jae ditemukan tewas dengan luka yang cukup parah. Yori dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi. Ganguk penasaran apa yang dilakukan Yori di sana. Dan Yori hanya akan bicara dengan polisi, karena pengacaranya akan segera tiba. Sementara itu Min Hwan terlihat panik ketika pulang ke rumahnya. Dia memegangi sebuah kamera. Ternyata orang yang akan diperas Sung Jae adalah Min Hwan, dan dia menunjukkan video rekaman saat diat. Saat kapal menyenggol karang, Ji-hwan hampir terjatuh, dan Min Hwan memegangi tangannya. Saat itu Min Hwan ingat bahwa dia hanyalah anak adopsi yang disekolahkan ke luar negeri oleh orang tua Ji-hwan. Dan karena hal itu, dia mendapatkan kasih sayang yang berbeda dari orang tua angkatnya, dan dia melepaskan tangan Ji-hwan, walaupun Ji-hwan memohon untuk tidak dilepaskan tangannya. Sung Jae memberitahu bahwa dia meminta Min Hwan untuk menyiapkan kapal dan uang 10 miliar. Karena dia berencana meninggalkan negaranya, dan tidak akan kembali. Tapi Min Hwan tahu bahwa Sung Jae tidak bisa dipercaya, dan jika ditangkap, Min Hwan akan segera dibebaskan, karena mereka tidak akan percaya dengan ucapan buronan seperti Sung Jae. 10 miliar won tidak akan cukup, karena Sung Jae hanya akan berhenti saat mati. Kemudian Sung Jae mengancamnya dengan menelepon ibunya jika Min Hwan sulit, jadi Sung Jae meminta Min Hwan untuk menghubunginya. Tapi Min Hwan sangat marah, dan dia memukul kepala Sung Jae dengan tongkat besi. Min Hwan kemudian mengambil rekaman yang dipasang Sung Jae, dan dia mendengar suara ponselnya Sung Jae. Itu adalah Yori, dan Yori mengirim pesan bahwa dia akan memberi uang berapapun, asal Sung Jae memberitahu tentang kecelakaan Yat 12 tahun yang lalu. Kemudian Min Hwan membalas pesannya, dan meminta Yori untuk datang ke lokasinya. Itulah sebabnya Yori ada di lokasi di mana Sung Jae ditemukan tewas. Dan Yori sangat sedih saat mendengar kabar bahwa Ganguk akan dimutasi, karena dia melaporkan ketua jaksa ke Kementerian Kehakiman. Ganguk memberitahu teman-temannya bahwa dia akan pergi ke TKP, dia pikir, dia akan menemukan sesuatu di sana. Dan Ganguk benar-benar ke TKP sendirian, dia mencari bukti di tempat itu. Saat Yori sedang sendirian di kantornya, tiba-tiba pintu kantornya terbuka sendiri. Dan Yori kaget saat melihat hantu Ji-hwan berdiri di hadapannya. Sekretarisnya memberitahu bahwa dia menemukan penjepit kemeja milik Min Hwan, tapi itu hanya ada satu. Kemudian Min Hwan ingat saat memukul Sung Jae, salah satu penjepit kemeja itu terjatuh di TKP, dan Ganguk menemukan penjepit itu. Ganguk mengamankan itu, dan dia akan menyerahkannya ke kantor polisi agar diteliti di forensik. Tapi ada sebuah truk besar yang ngebut tepat di belakang Ganguk. Pada saat itu Yori datang dan melihat truk itu, Yori langsung berlari dan mendorong tubuh Ganguk,
tapi Yori tidak bisa menghindar, dan truk itu menabrak Yori. Yori tidak sadarkan diri dengan luka di kepala, dan Ganguk sangat panik. Dia hanya dapat menangis sambil memanggil nama Yori.